Haleluya. 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 Puji Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenanannya. Dia berkati kita dengan perkenanannya untuk kita dapat memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita akan memulaikan ibadah wanita di malam hari ini, mari saya mengimbau bagi seluruh wanita Immanuel Propodo yang ada di rumah masing-masing, persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, sepatut-patutnya, karena kita di malam hari ini ingin beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di malam hari ini, mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk kita mau. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang terbaik Engkau persembahkan bagi Tuhan di malam hari ini. Sebab hanya Dia Allah yang layak dipuji, sebab hanya Dia Allah yang layak ditinggikan di malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, semua di rumah mau
Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap rumah kami, Engkau hadir di setiap hati kami. Kami membuka pintu hati kami untuk Tuhan berkata. Haleluya Yesus, amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah
kami tahu tidak hanya hari ini, tapi di hari-hari selanjutnya kami imani kami akan melihat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi duka yang harum di hadapan. Dan kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak hanya kami rasakan di tempat ini. Kami percaya kami pun yang ada di rumah merasakan hadirat Tuhan dan merasakan kuasa-Mu. Dan saat ini kami kembali lagi akan dengar firman Tuhan. Kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi sumber jawaban, sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, Ku berbicara melalui mulut lidah hamba. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Bahkan urapi wanita-wanita Immanuel Tropodo yang ada di rumah. Biar kami membuka tanah hati kami yang lebar untuk Tuhan bekerja melalui firman. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi Bapak, Ibu-ibu, wanita-wanita yang saya kasihi, yang ada di rumah, ambil posisi yang nyaman untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya sesuai dengan pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ketika kita berkumpul malam hari ini, baik di tempat ini dia hadir, bahkan wanita-wanita yang ada di rumah masing-masing percaya Tuhan pun juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Malam hari ini ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan. Saya tahu bahwa hari-hari yang sulit, hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang tidak jelas, keluar pun agak sulit, di rumah pun menegangkan, keluar pun kadangkala takut-takut dan lain sebagainya. Keadaan hari-hari ini tidak bisa diprediksi bahwa aman baik di rumah maupun di luar. Tetapi saya percaya kalau kita sampai saat ini ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Apalagi kita sebagai wanita-wanita, sebagai ibu rumah tangga, banyak beban yang harus kita pikul, banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai orang tua. Apalagi kalau sudah dikatakan hari-hari ini dihimbau untuk kerja di rumah saja, work home, kerja di rumah saja. Berarti kalau sudah ada di rumah, berarti ibu-ibu, wanita-wanita menghadapi lagi. Biasanya yang ibu rumah tangga ya sudah pagi sampai siang agak free karena suami bekerja, anak-anak sekolah. Tapi sekarang pagi sampai malam mungkin ya, keadaan di depan mata, wah, ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Harus melayani suami yang bekerja di rumah, harus melayani anak-anak yang ada di rumah dalam makan mereka, bahkan mereka tugas-tugas sekolah yang dibebankan sekolah, kita harus mengawasi dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan ini mungkin hari-hari ini menambah lagi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, bahkan kita sebagai seorang wanita. Tetapi ini yang harus kita hadapi hari-hari ini. Belum kita harus mengatur bagaimana kondisi imun kita, tubuh kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus memikirkan kondisi iman kita. Haleluya. Mungkin hari-hari ini saya tadi mendengar ada berita yang mungkin kata Bu Erni di daerah Tropodo ini sudah ditutup dan lain sebagainya. Sudah tidak ada akses lagi untuk masuk ke jalan gereja. Jadi untuk ke Tropodo pun juga sudah ditutup dengan banyak persyaratan dan lain sebagainya. Dengan adanya situasi yang menakutkan,
situasi yang mungkin membuat ibu-ibu, saya harus jaga anak saya harus jaga keluarga saya, dan banyak hal yang harus kita pikirkan. Tetapi ketika saya renungkan dalam setiap keterbatasan kita sebagai seorang wanita, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Keterbatasan kita sadari kita punya banyak tanggung jawab dan kita terbatas sebagai seorang wanita. Kekuatan kita, fisik kita terbatas. Tetapi janji firman Tuhan bahwa hidup kita harus menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah firman Allah pun tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita perhatikan, tapi biarlah firman Tuhan pun itu kita alami janjinya dalam kehidupan kita. Biarlah situasi yang ada bukan membuat kita mulai mundur, bukan membuat iman kita mulai menurun, tetapi ada satu pesan firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini sebagai seorang wanita, apalagi seorang ibu rumah tangga. Kadang-kala kita harus menemukan keadaan suami kita yang lelah karena pekerjaan, atau mungkin keadaan-keadaan yang paling ekstrim. Mungkin keluarga, perekonomian, mungkin kita yang bekerja atau pasangan kita, suami kita bekerja, dan pada akhirnya karena keadaan COVID-19 ini harus dirumahkan. Bagaimana keadaan perekonomian, belum juga harus menjaga imun tubuh untuk tetap terus kuat, sehat, dan lain sebagainya. Pasti secara manusia mungkin kita sebagai seorang istri berpikir bagaimana harus menjaga keluarga. Tetapi ada satu pesan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan melalui ibadah wanita pada malam hari ini. Tidak hanya wanita-wanita yang hadir bersama saya di tempat ini, tetapi kita yang ada di rumah. Mari kita mau terima firman Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kau sudah mulai lelah, mungkin kau sudah mulai kalut, tidak tahu harus berbuat apa sebagai seorang istri. Tetapi ada satu pesan firman Tuhan yang saya rindu sampaikan. Ada satu firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Berita firman Tuhan, berita Injil itu Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin ada suami yang mendengar pada malam hari ini, mereka supaya juga mendengar apa yang jadi berita kebenaran firman Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu di rumah, ibu-ibu yang ada di tempat ini, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kalau ada bapak-bapak yang mendengar firman Tuhan di rumah, puji Tuhan. Berarti firman Tuhan ini tidak hanya tertuju bagi wanita-wanita Immanuel, tetapi juga bagi suami-suami Anda yang ada di rumah. Kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sudah menemukan? Amin. Yang di sini sudah mengatakan amin. Semoga yang di rumah juga sudah menemukan. Saya dengar amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat ini bersama-sama menjadi satu keyakinan kebenaran firman Tuhan saat pada malam hari ini. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga bersama-sama. Ibu-ibu, wanita-wanita yang bersama-sama dengan saya membaca, yang di rumah juga membaca supaya menjadi satu keyakinan dalam kehidupan kita. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin.
Dan firman Tuhan ini tertuju bagi kita semua yang mendengar siaran live saat pada malam hari ini, bahwa Allah yang kita sembah bukan memberikan roh ketakutan. Keadaan yang terjadi di hari-hari ini membuat kita takut secara manusia, bukan membuat kita semakin santai-santai, tetapi semakin membuat rasa takut dan lain sebagainya. Saya tidak tahu benar atau benar bahwa ada juga di dekat daerah Probolinggo yang sudah kena sakit virus COVID-19. Sudah dekat mungkin posisinya dengan wilayah Probolinggo. Secara manusia kita pasti takut dan khawatir. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Allah yang kita sembah bukan memberikan roh ketakutan. Roh di sini huruf kecil, berarti tubuh jiwa roh. Roh yang ada di dalam kehidupan kita. Allah bukan memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan katakan melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Hari-hari ini walaupun situasi keadaan di sekitar kita menakutkan, mengkhawatirkan, kita mungkin tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana menjaga, melindungi, bagaimana harus melakukan untuk kita tetap hidup, bahkan dalam setiap kebutuhan keperluan yang ada. Menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Allah yang kita sembah bukan memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita, tetapi Allah yang kita sembah memberikan atau membangkitkan roh yang membangkitkan kekuatan kita. Kalau takut hari-hari ini, khawatir, firman Tuhan datang malam hari ini bahwa Allah mampu membangkitkan roh kekuatan, bukan ketakutan. Membangkitkan roh kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kok khawatir, takut, firman Tuhan datang. Allah yang kita sembah memberikan kehidupan kita bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Yang membangkitkan kekuatan. Bagaimana supaya banyak imun itu, supaya tetap bertumbuh, imun itu ada dalam kehidupan kita, menjaga imun kita. Banyak yang punya resep, apalagi jahe, sampai harga jahe mahal. Setiap hari saya dibuatin sama Sri, sama Bapak Pembala, yang jahe, kayu manis dan lain sebagainya untuk imun tubuh. Bahkan sudah sampai di iklan di televisi bahwa jahe emprit, jahe apa namanya, jahe emprit lah apa dan lain sebagainya, itu bisa menguatkan imun tubuh. Tetapi kalau imun tubuh kita kuat tapi masih ada roh ketakutan, sama saja. Karena apa? Firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, jangan sampai imun kita jaga, tapi masih khawatir, masih takut. Tetapi firman Allah datang pada kita pada malam hari ini, bahwa Allah yang kita sembah mampu membangkitkan kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengingat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Mari kita buka ayat ini. Filipi pasal yang keempat. Ingat sekali ayat ini saya terima di sekolah Alkitab pada tanggal 31 Desember masuk di 1 Januari 2007. Saya mendapatkan ayat emas ini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat yang sangat sekali saya mudah hafal, yang saya ingat sampai saat ini, dan itu benar-benar terjadi dan saya alami. Mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat
ayat yang ke-13. Mari kita baca supaya menjadi juga bagian dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung karena ada kekuatan Tuhan yang diberikan kepadaku. Ibu-ibu yang terkasih, roh yang mampu membangkitkan kekuatan itu ada dalam kehidupan kita. Dan Allah memberikan itu. Dan firman Allah katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi Bapak, ibu-ibu yang terkasih, yang mampu memberikan kita kekuatan, yang mampu bisa melewati segala yang terjadi di hari-hari ini, hanya pribadi Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati segala yang terjadi. Oleh karena itu, taruh dalam kehidupan kita bahwa roh yang ada di dalam kehidupan kita, pribadi Allah yang ada di dalam kehidupan kita sanggup memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Segala perkara kita dapat tanggung karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, taruh di dalam pemikiran kita, jangan sampai ketakutan menutupi kekuatan itu. Tapi kita balik, kekuatan itu menutupi ketakutan kita. Hari-hari ini engkau takut, khawatir, engkau harus ingat ada Allah dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Allah katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tidak ada di tempat lain yang mampu memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Hanya pribadi Allah. Dan segala yang mampu yang akan kita lakukan, kita mampu lakukan karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingat di dalam kebenaran firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Allah kita tidak mencobai lebih dari kekuatan kita. Bahkan Dia mampu memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu keadaan wanita-wanita yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu secara persis kondisi keluarga, kondisi keadaan hari-hari ini. Saya tidak tahu persis bagaimana yang dialami, yang dirasakan. Mungkin engkau takut bagaimana untuk hidup di hari besok. Mungkin engkau takut dengan keadaan yang harus dirumahkan. Saya mendengar juga karena mulai sepi, kadang-kala masuk, kadang-kala tidak. Dan akhirnya harus diliburkan. Ketika saya mendengar seperti itu, saya juga ingat Tuhan tolong. Saya juga bisa berdoa buat bapak-bapak, buat wanita-wanita yang ada. Karena apa? Memang kita tidak bisa prediksi hari-hari ini. Keadaan yang membuat kita sepertinya takut, galau, khawatir. Tetapi kembali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua, ingat kita punya pribadi Allah dalam kehidupan. Kalau dunia semakin memberitahu, menyampaikan ketakutan, menyampaikan sesuatu hal, memang seperti yang disampaikan Bapak Gembala, rasio dan logika kadang-kala memang tidak bisa kita pungkiri ada di depan kita. Tetapi bagaimana kita mau membawa hati dan pikiran kita bukan dirundung dengan rasa ketakutan, tapi kita mau bangkitkan kekuatan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam setiap kehidupan kita, jangan melemahkan, jangan membuat kita menjadi lemah pada diri sendiri, tetapi mari bangkitkan roh kekuatan itu dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan sehingga segala perkara bisa kita tanggung, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan.
Kalau mungkin hari-hari ini kau melihat sepertinya jalan tertutup bagi usahamu, mungkin bagi perekonomianmu, tetapi engkau harus ingat, Tuhan mempunyai banyak jalan untuk menolong setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jadi wanita-wanita Immanuel Tropodo yang memberikan kekuatan, bukan ketakutan. Amin. Saya ingat, mungkin saudara tahu salah satu wanita atau seorang wanita ketika keluarganya mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, bukannya dia beri kekuatan kepada suaminya, tapi justru dia memberikan kutukan kepada suaminya. Ingat wanita siapa itu? Istri Harun. Saya tidak mau wanita-wanita Immanuel Tropodo seperti itu. Bukannya membangkitkan semangat suami ketika mengalami kesesakan, malah dikapok-kapoi, malah dikutuki. Tapi jadilah wanita-wanita Immanuel Tropodo yang memberikan kekuatan di saat kesesakan, memberikan kekuatan di saat suami kita lemah, memberikan kekuatan di saat ketika anak-anak kita panik. Jadilah wanita-wanita yang mampu membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Mari taruh di dalam kehidupan kita. Jadilah wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Engkau kuat, engkau pun mampu menguatkan suami, bahkan anak-anak yang ada. Dan saya percaya sama seperti kebenaran firman Tuhan. Ketika kita satu rumah, ada di dalam hidup yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, engkau pun akan melihat keberkatan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, firman Allah katakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang pertama tadi kekuatan. Yang kedua apa? Kalau kita kembali lagi di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, katakan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Yang pertama kekuatan, dan yang kedua dikatakan apa? Kasih. Nah, kadang-kala ini susah-susah gampang. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegalauan, firman Allah katakan kita harus punya kasih. Bagaimana ketika jalan tertutup, ketika mungkin keadaan sulit, Tuhan suruh membangkitkan kasih itu dalam kehidupan kita. Waduh, disuruh memberi mana? Waduh. Tapi Tuhan mengajarkan kehidupan kita, kita harus membangkitkan kasih itu dalam hidup kita. Mungkin bagi kita susah-susah gampang. Di tengah kesulitan, ibu-ibu harus disuruh memberi. Di tengah-tengah keadaan ekonomi yang kembang kempis, saya disuruh mengasihi. Saya juga kaget ketika saya tidak memberitahu dan tiba-tiba ada jemaat yang mengirimkan beras, ada jemaat yang mengirimkan telur. Saya pikir, loh, itu Pak Gem bilang itu belum ada berita lockdown. Tapi Pak Gem bilang kita harus siap-siap, kayaknya kita harus stop untuk, saya bilang, iya, kalau sudah lockdown semua keadaan untuk toko-toko ditutup, kita mau beli kemana dan lain sebagainya. Terus langsung saya katakan, tadi ada jemaat yang kasih. Loh, Pak Gem bilang, loh kok aneh, padahal belum ada pemberitahuan seperti itu. Tetapi memang ada rencana pemerintah untuk di lockdown satu-satu. Tetapi Tuhan sudah mengirimkan dan menggerakkan hati jemaat Tuhan. Yang saya katakan, di tengah kesulitan Allah mampu membangkitkan roh kasih itu. Di tengah-tengah kesulitan, dan saya tahu itu bukannya mudah, pasti sulit. Saya tahu Bapak Ibu Saudara juga perlu. Tapi Tuhan gerakkan itu
Bapak Ibu Saudara bersyukur bahwa firman Allah bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Sebab apa? Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi kasih itu harus diaplikasi. Firman Allah katakan 1 Korintus pasal yang ke-13, engkau bisa berbahasa roh, engkau bisa melakukan mungkin kegiatan rohani. Firman Allah katakan, tapi tanpa kasih itu semua percuma. Makanya kebenaran firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, atau mungkin ada pesan yang disampaikan, jangan sampai hari-hari ini kegiatan rohani kita mulai terbatas dan dikurangi karena keadaan. Tapi jangan menurunkan nilai-nilai rohani dalam hidup kita. Memang saya tahu bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan, Allah pun tilik dari tempat yang maha tinggi. Saya ingat kisah di dalam Raja-Raja, ketika janda di Sarfat. Ibu-ibu bisa baca di rumah. Ketika janda di Sarfat diperintahkan, dan Elia mengatakan, minta makanan kepada janda di Sarfat. Dan janda ini mengatakan, Tuan, hanya tinggal segenggam tepung saja, dan ini hanya cukup untuk anakku dan aku sekeluarga. Tetapi imam mengatakan, buatlah untuk aku. Dan apa yang dikatakan oleh janda di Sarfat ini, dia tidak bersungut-sungut. Dia lakukan, dia buat tepung, dia hanya ada 1 buli-buli minyak, firman Allah katakan, dan dia buatkan kue, roti untuk imam ini. Dan benar janji Tuhan, Tuhan pelihara kehidupan. Saudara, di tengah-tengah yang mungkin ibu-ibu hanya punya tinggal 1 genggam tepung saja, 1 buli-buli minyak saja, tapi ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan kita Tuhan yang setia akan janjinya. Sebab firman Allah katakan, mari kita buka di dalam Galatia, surat Galatia pasal yang ke-6. Ini sudah pernah saya sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6, firman Tuhan katakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam firman Tuhan yang kita dengar saat pada malam hari ini, di tengah-tengah kesulitan pun itu dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, sesuai dengan janji firman Tuhan, kita akan menuainya ketika kita melakukan taburan itu. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita tetap menabur kasih, menabur kebaikan, Tuhan pun akan memberikan tuaian bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, yang kedua, firman Allah katakan, di tengah-tengah ketakutan, tetap lakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, kita kembali lagi dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Firman Allah katakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saya baca dalam terjemahan
bahasa Inggris atau King James Version dikatakan kebenaran firman Tuhan dikatakan, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Saya pikir-pikir ketertiban, maksudnya apa ya? Allah memberikan ketertiban, tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata and of a sound mind. Ternyata pengertian yang lain atau yang lain dalam kebenaran firman Tuhan ini, Allah mampu membangkitkan roh kekuatan, kasih, dan yang terakhir pikiran yang sehat. Hari-hari ini yang harus kita pikirkan bukan pikiran yang menakutkan, bukan pikiran ketakutan dan kekhawatiran, tapi yang Allah mampu berikan kepada kita pikiran yang sehat. Firman Allah mengatakan, pemazmur mengatakan, ketika bertambah banyak pikiranku, tapi janjimu menghiburkan aku. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang karena diliputi ketakutan, pikirannya sudah gak sehat. Pikirannya sudah mulai depresi, stres. Bagaimana harus menghadapi kenyataan hidup. Tapi firman Allah datang kepada kita malam hari ini. Allah mampu memberikan pikiran yang sehat di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara hanya diliputi, saya sampaikan kepada anak-anak di hari Sabtu, kalau pikiran kita hanya diliputi COVID-19, Corona, pikiran kita hanya ketakutan, hanya diliputi ketakutan. Bukan imun semakin bertambah, imun semakin berkurang. Tapi kalau pikiran kita taruh dengan pikiran Kristus, pikiran yang sehat, kita taruh bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong, maka apa yang kau pikirkan itu terjadi dalam hidup. Sebab firman Allah katakan, apa yang kau takutkan, Ayub katakan, apa yang kau takutkan akan terjadi. Oleh karena itu taruh pikiran kehidupan kita dengan pikiran yang sehat. Jangan pikiran yang membawa ketakutan, membawa kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi taruh dalam kehidupan kita, Allah mampu memberikan pikiran-pikiran yang sehat. Bukan membuat kita semakin dalam, tapi memberikan kita kekuatan untuk melewati segala yang terjadi di hari-hari ini. Saya tahu sebagai seorang wanita, kita harus menghadapi banyak hal. Harus mungkin menghadapi suami, anak-anak, apalagi kalau sudah di rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang mungkin bisa membuat kita, pikiran kita, aduh kacau. Apalagi gak bisa nge-mall, waduh, sudah susah, gak keluar-keluar. Bagaimana ini? Tapi kembali lagi kepada firman. Kalau kita isi pikiran kita dengan firman Allah, maka firman Allah itu yang akan digenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu wanita-wanita yang ada, mari hari-hari ini jangan pikirkan terus ketakutan, kegagalan, tapi pikirkan dalam kehidupanmu kekuatan, kesehatan. Pikirkan dalam kehidupanmu kesuksesan, kebaikan. Jangan pikirkan kegagalan dalam hidupmu, tapi pikirkan yang baik. Apa yang harus kita pikirkan? Mari kita buka sebagai ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat. Sebagai ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca pada hitungan yang ketiga, 2, 3.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu-ibu, wanita-wanita Immanuel Tropondo yang saya kasih, firman Allah sebagai ayat terakhir mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui. Kita punya akal, kita punya rasio, tetapi firman Allah katakan damai sejahtera Allah itu melampaui dari segala apa yang engkau pikirkan. Jadi engkau yang takut, ingat, damai sejahtera Allah itu mampu melampaui dari segala apa yang engkau pikirkan. Dan firman Allah katakan akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Engkau yang hari-hari ini galau, tidak tenang, baca firman Tuhan. Damai sejahtera yang lebih mampu menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, supaya engkau tidak galau, tidak takut, tidak khawatir, tapi engkau mampu melewati semuanya. Oleh karena itu pikirkan yang manis saja. Firman Allah katakan pikirkanlah yang mulia, yang benar, yang suci, yang adil, yang sedap didengar. Yang gak enak didengar gak usah dipikirin, gak usah ditaruh dalam pikiran dan hati. Dan saya yakin dan percaya ketika kita taruh pikiran yang benar, pikiran yang sehat, kita mampu melewati segala. Sebab firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, iya dan amin. Memang kejadiannya sama sesuai dengan firman Allah, tetapi janjinya pun mampu Tuhan mengatakan bagi kita. Kiranya wanita-wanita yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah, keadaan hari-hari ini jangan membuat engkau takut, tapi bangkitkan roh kekuatan, kasih dan pikiran yang benar dalam kehidupanmu untuk melihat janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Mari saya undang pemain musik, wanita-wanita yang ada di rumah, engkau tundukkan kepalamu sejenak, engkau undang hadirat Allah. Mungkin hanya engkau saja yang melihat live-nya. Engkau bangun hubunganku beberapa menit. Mungkin engkau tidak mampu hari-hari ini, tapi malam hari ini, ketika mungkin engkau ada di rumah ini sendiri di dalam kamar, Tuhan ada satu pribadi yang tahu isi hatimu, yang menjangkau kehidupanmu. Mungkin suamimu bahkan tidak tahu apa yang engkau rasa. Mungkin anak-anakmu tidak tahu apa yang engkau rasakan hari-hari. Tapi engkau punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup.
pikiran ketakutan dan kekhawatiran. Engkau perlu kasih-Mu dibangkitkan kembali. Engkau rindu roh kekuatan itu dibangkitkan. Engkau rindu didoakan, angkat tangan kananmu dan tangan kiri Engkau taruh di dada. Kau yang ada di rumah pun, mungkin saya tidak bisa menjangkau, tapi ada tangan Tuhan yang langsung menjangkau kehidupanmu yang ada di rumah. Saya akan berdoa buat wanita-wanita Immanuel Rukun malam hari ini. Kami tahu kekuatan kami hanya kami dapat dari Engkau. Kau lihat kami yang mengangkat tangan di hadapan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup. Mungkin hari-hari ini hidup kami yang dirasakan takut, yang dirundung dengan ketakutan. Sesuai dengan janji firman-Mu, bangkitkan roh kekuatan itu dalam hidup. Mungkin hari-hari ini kasih itu mulai hilang. Alirkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau pikiran-pikiran yang mungkin membuat kami galau, membuat kami gelisah, Tuhan, kami perlu damai sejahtera yang dari kami. Tuhan, jawab kami. Jawab kami, Roh Kudus. Ya luas segala. Kami perlu Engkau. Luas segala. Tuhan, berkati wanita-wanita Immanuel. Mampukan mereka dalam tugas dan tanggung jawab melayani suami, mendidik anak-anak mereka, cucu mereka. Tuhan, mampukan. Selama mereka ada di rumah dalam setiap aktivitas, Tuhan, Tuhan tolong kami semua. Kamu mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, tolong sertai kami. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, virus, bakteri yang membahayakan kami. Tolong itu dijauhkan kami. Kami ada di dalam perlindungan kasih. Bawa hidup kami untuk melekatkan diri kami kepada-Mu. Kamu mau berdoa bagi hari ini mungkin mengalami kesulitan perekonomian. Mungkin hari-hari ini karena keadaan ekonomi kami harus di rumah. Tuhan, Engkau sumber segalanya. Kami punya Allah El Shaddai, Jehovah Jireh yang sanggup memberikan berkat dalam hidup, mencukupkan dan menyediakan segala yang kami perlu. Tuhan, berkati kehidupan. Tuhan, berkati kami, Tuhan. Alirkan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus aman di dalam Engkau. Dan di sepanjang malam yang berjalan, kami ada di dalam perlindungan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati terus pengurus wanita Immanuel yang ada. Untuk kami tetap bekerja sama, bersama-sama melayani, dan semuanya untuk kemuliaan. Dan kiranya di sepanjang malam yang berjalan, Tuhan yang menyertai kami. Perlindungan Allah menjadi bagian dengan kehidupan kami. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai terus memuliakan Engkau. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini, baik pelayan altar, pengurus
wanita, bahkan multimedia, Tuhan yang memberkati segala jeritan mereka, sehingga semuanya bisa berjalan bukan untuk nama kami, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan perhitungkan itu semua. Tuhan balas dengan sesuai dengan janji. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami saat pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri live pada saat malam hari ini, mungkin pengurus wanita, ibu ketuanya malu-malu ini. Ya mungkin nanti akan disampaikan di grup wanita supaya mungkin ada pengumuman-pengumuman yang lain. Nanti akan disampaikan di grup wanita yang ada. Saya harap dan saya berdoa dari tempat ini, ibu-ibu tetap semangat melakukan tugas dan tanggung jawab di rumah, dan tetap terus jaga kesehatan dan tetap terus kuat di dalam Tuhan. Itu saja yang saya rindu sampaikan, dan kiranya ibadah malam hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati dan selamat.